Kak, ketemu lagi dengan saya Back to Wilson Channel. Saya saat ini kelas 4 SD, umur saya 9 tahun. Saya akan membawakan sebuah cerita. Tanpa basa-basi, kita mulai saja. Apakah itu? Ini dia. Anak SD mau ke surga. Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas di SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. Berikut percakapannya. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tanya Udin. Saya, teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada salah satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuatnya sang guru kembali bertanya. Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya, tanya Udin lagi. Saya, teriak pada murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam, tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. Yang masuk surga ayo berdiri. Mendengar itu seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam. Dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, Ucok, kamu mau masuk surga enggak? Mau dong Pak, jawab Ucok. Terus kenapa kamu enggak berdiri? Lanjut Udin, penasaran. Lah, memangnya mau berangkat sekarang, Pak? Lanjut ke cerita kedua. Waktu pelajaran komputer. Terdapat sepasang sahabat karib, Rudi dan Dito yang lagi belajar komputer bersama. Karena Rudi belum begitu familiar tentang penggunaan fitur-fitur yang ada di komputer, dia meminta Dito mengajarinya. Rudi. Tok, boleh nanya enggak? Fungsi dari tombol enter apa sih? Dito. Kayaknya sih buat mempercepat jalannya program, Rudi. Hah? Mempercepat gimana, Tok? Dito. Ya kerjanya biar cepat, Rud. Kalau lama bukan enter, tapi entar. Waduh. Rudi. Bisa aja loh. Boleh tanya lagi nggak? Aku kan udah masuk internet. Terus aku cari-cari Facebook. Kok nggak bisa terus ya? Kenapa kira-kira? Dito. Di depannya kata Facebook sudah diketik. www belum. Rudi. Belum toh. Emangnya mesti ditulis ya? Dito. Iya dong. Rudi. Emang apaan sih www itu? Rudi. Emang apaan sih www itu? Dito. Kasih tahu gak ya? Ya pokoknya kalau mau masuk website ya harus ketik www dulu. Kalau nggak salah itu singkatan dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya toh. Jadi harus salam dulu ternyata. Keren ya. Itulah gunanya sahabat. Seneng ya bareng. Bodoh ya bareng. Ya bareng juga. Mau jawabannya benar atau salah, penting kan si Dito udah beriktikat baik menjawab. Kalau bukan teman yang baik, dia pasti milih pura-pura pingsan. Biar gak harus mikir keras. Lanjut ke cerita ketiga. Tukang becak dan kuntilanak. Waduh. Pada suatu malam yang cukup dingin, seorang tukang becak sedang jengkel karena tidak mendapat penumpang dari siang hari. Akhirnya, si tukang becak memutuskan untuk pulang saja.
Dalam perjalanan menuju ke rumah, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang memanggilnya. "Wah, penumpang nih," pikir si tukang beca. Akhirnya wanita itu naik. Tukang beca, "Mau kemana, Mbak?" "Jalan aja, Pak. Nanti saya beritahu," jawab wanita itu datar. Ketika sampai di dekat kuburan, tiba-tiba sang wanita menyuruh becak berhenti. "Stop, Bang," katanya. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menopak ke tanah, sehingga membuat si tukang becak berkata sambil menggigil, "Ah, tidak, kuntilanak!" Dengan spontan, wanita itu melirik sinis ke arah tukang becak. "Biarin daripada lu tukang beca, dah." Lanjut ke cerita keempat. Kampanye caleg di suku pedalaman. Sudah jadi rahasia umum setiap kampanye calon legislatif atau caleg. Lalu banyak umbar janji, mau bikin ini itu, mau kasih anu itu. Tapi seringnya janji sudah tersosialisasi sehingga banyak membuat masyarakat kecewa. Seperti cerita kampanye caleg di suku pedalaman ini. Sang kepala suku diminta mengumpulkan warga di lapangan pinggir hutan. Sang caleg mulai berpidato di depan para anggota suku yang belum berpakaian itu. Ya Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau saya terpilih, saya akan memberi kamu semua pakaian bagus. Kamu tidak akan telanjang dada lagi, teriak si caleg. Anggota suku tampak tertawa. "Boro-boro," teriak mereka. Melihat antusias penonton dan teriakan boro yang seperti tanda dukungan, si caleg makin bersemangat. "Saya akan membangun gedung sekolah dan rumah sakit di sini." Anggota suku makin riuh bertepuk tangan dan bersorak, "Bora, bora, bora! Hidup rakyat! Saya janji tidak akan ada saat kalian membutuhkan," teriak si caleg. Maka teriakan makin terdengar keras. "Bora, bora, bora!" Si caleg merasa senang. Dia turun dari panggung sambil tak henti tersenyum dan melambaikan tangan. Tak sadar dia melewati kandang kerbau dan menginjak kotoran kerbau. Si kepala suku geleng-geleng. "Kamu tidak hati-hati. Coba lihat sepatu kamu itu. Kena borak kerbau." "Borak kerbau," kata si kepala suku. Lanjut ke cerita ke-5. Peternakan buaya. Ada sekelompok turis yang mengunjungi peternakan buaya di Florida Keys. Dan mereka berdiri di atas bangunan terapung di tengah danau yang sangat besar, dikelilingi oleh buaya. Tiba-tiba pemilik peternakan berteriak, orang pertama yang melompat ke danau dan berhasil berenang ke pantai akan menerima $10 juta. Wow. Keheningan itu memekakkan telinga orang-orang saling memandang dengan ekspresi wajah ngeri dan takut di wajah mereka. Lalu tiba-tiba seorang pria melompat ke dalam air dan mulai berenang. Seperti hidupnya bergantung pada hal itu.
Saat pengunjung lain menyaksikan peristiwa yang terjadi, pria itu berjuang menuju pantai dengan buaya-buaya yang mengejar. Buaya-buaya itu cepat, tetapi pria itu berenang seperti kilat. Dan untungnya dia berhasil mencapai pantai tanpa cedera sedikit pun. Saat pria itu terhuyung-huyung ke pantai, pemilik peternakan mengumumkan, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita sudah punya pemenangnya." Setelah menerima hadiah, pria tersebut dan istrinya kembali ke hotel mereka. Wajah pria itu masih pucat dan dia berkata kepada istrinya, "Saya tidak pernah mau melompat ke air tadi, tapi ada seseorang yang mendorongku." Istrinya tersenyum dan dengan mengedipkan matanya berkata, "Aku tahu sayang, orang itu aku." Ya, di balik kesuksesan pria selalu ada wanita yang memberi sedikit dorongan.